Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ars Kurniawan dari Divisi Project PT Raja Sukses Propertindo Perumahan Trismilan Perumahan Rumah Ningrat. Dalam video kali ini saya akan sedikit sharing terkait salah satu item pekerjaan dalam pembuatan rumah. Item pekerjaan tersebut adalah fondasi. Berikut saya akan sedikit jelaskan mengenai tahapan pembuatan fondasi unit subsidi. Tahapan pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan bauplang. Pekerjaan bauplang sendiri merupakan pekerjaan awal dalam akan melakukan pekerjaan fondasi tersebut. Pekerjaan bauplang sendiri terdiri dari pembersihan lokasi atau layering, kemudian pematokan batas tanah atau kafling, kemudian penentuan sikuan bangunan, penentuan level atau ketinggian fondasi, penentuan batas bandas dinding unit rumah. Material atau alat kerja yang biasa digunakan adalah mesin potong rumput, golok, arit, kemudian pacul, dan lainnya. Yang kedua adalah patok, bambu, reng bambu, dan paku. Yang ketiga adalah benang, meteran, waterpas, paku, dan spidol. Kemudian keempat, selang timbang, waterpas, dan benang. Dan yang kelima adalah material lainnya dalam mendukung pekerjaan bauplang. Kemudian setelah pekerjaan bauplang, tahapan berikutnya dalam pembuatan fondasi unit rumah adalah pekerjaan galian fondasi. Pekerjaan galian fondasi ini merupakan pekerjaan tahapan awal di mana fondasi tersebut akan dibentuk. Detailing pekerjaannya adalah satu, galian tanah sesuai area yang akan dipondasi. Kemudian kedalaman galian fondasi yang menyesuaikan kontur tanah. Material atau alat kerja yang biasa digunakan adalah pacul, lencong, pengki, kemudian alat-alat bantu dalam pekerjaan galian lainnya. Setelah galian fondasi dirasa sudah cukup, maka tahapan pekerjaan berikutnya adalah pekerjaan pasangan fondasi atau pekerjaan pasangan batu. Detailing pekerjaannya adalah satu, pembuatan batas ketinggian dan ukuran pasang fondasi dengan benang. Yang kedua, pembersihan area galian dari sampah dan lainnya. Kemudian setelah itu beri hamparan pasir di dasar galian fondasi. Kemudian membuat adukan semen dan pasir dengan perbandingan 1 semen 4 pasir. Yang kelima, ukuran minimal fondasi untuk lebar atas adalah 30 cm dan lebar bawah 40 cm dan tinggi 45 cm sampai dengan 50 cm. Alat dan bahan yang digunakan adalah tentu saja batu belah itu sendiri, kemudian semen, pasir, pacul, ember, air, benang, meteran, waterpas, paku, spidol, pacul, patok bambu, dan lain-lainnya. Kemudian setelah pekerjaan pasangan fondasi itu selesai, tahapan berikutnya adalah pekerjaan pemasangan pipa air kotor dan pipa air bersih. Pekerjaan ini merupakan hal penting sebelum dilakukan pekerjaan tahapan selanjutnya setelah pekerjaan fondasi. Karena pekerjaan pipa air kotor dan air bersih ini bersifat terkubur dalam tanah. Detailing pekerjaannya adalah satu, pasang pipa pembuangan air kotor dan air dari kamar mandi ke saluran depan dan belakang area dapur. Kemudian pasang pipa pembuangan toilet ke septic tank. 3. Pasang pipa air bersih dari kamar mandi, area dapur, dan depan rumah. Material yang digunakan sendiri adalah untuk air kotor itu menggunakan pipa PVC 3 in. Kemudian untuk pipa PVC 3 in itu untuk kamar mandi atau air bersih, air kotor yang memang di luar septic tank. Untuk pipa PVC 4 ini, kemudian untuk ke septic tank, dari toilet ke septic tank itu menggunakan PVC 4 in. Dan untuk pipa air bersih menggunakan pipa PVC
setengah in. Kemudian ada keran, lem, dan sebagainya. Setelah pemasangan pipa tadi selesai, maka pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan pembuatan slope. Slope ini sendiri adalah untuk mengikat bangunan, untuk mengikat pondasi yang telah dipasang tadi sebelumnya. Detail pekerjaannya adalah pasang rangkaian besi slope di atas pondasi batu belah yang sudah jadi tadi. Kemudian buat backlisting untuk sebelum dilakukan pengecoran slope. Ketiga, pembuatan adukan semen dengan komposisi 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Biasanya ukuran slope untuk rumah subsidi ataupun rumah sederhana itu ukuran 15 kali 20. Material yang biasa digunakan, material dan bahan yang biasa digunakan adalah satu, untuk besi utama diameter 8 mm. Kemudian besi sengkang 6 mm dengan jarak sengkang maksimal 20 cm. Kemudian ada kawat bendrat. Kemudian untuk pengecorannya terdiri dari semen, pasir cor, kerikil, air, dan alat yang menggunakan pacul, ember, papan cor, dan sebagainya. Setelah selesai pekerjaan slope, dalam tahapan akhir pekerjaan pondasi adalah pekerjaan pengurangan kembali area pondasi dan slope. Detailing pekerjaannya adalah uruk dengan tanah area ruangan yang sudah terpasang pondasi dan lus sampai dengan rata dengan sisi atas sampai dengan sisi atas roof, sampai dengan kondisi padat, sampai dengan kondisi tidak terjadi penurunan kembali. Biasanya material untuk dijadikan urugan terdiri dari tanah uruk ataupun tanah yang bersifat sadas ataupun limestone. Kemudian dipadatkan dengan cara menggunakan stamper ataupun dengan metode sederhana menggunakan alat sederhana seperti dibuat seperti papan kayu, kemudian dipukul-pukul, kemudian dikasih air, diberi air, kemudian air meresap, kemudian dipadatkan kembali sampai benar-benar tanah uruk rata dengan slope dengan kondisi padat. Mungkin itu saja tahapan-tahapan pekerjaan dalam pekerjaan pondasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga sharing ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.